Kali itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa Megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa Megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa Megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa Megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau Megatrust Mentawai Siberut dan Megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Bandung, 9 Pulau Jawa, Aceh, Sulawesi hari ini diguncang megatrust. Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa bumi yang diduga dipicu megatrust mengguncang Bandung dan 2 daerah di Jawa Barat pada Rabu tanggal 3 September tahun 2024 dan Kamis tanggal 4 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo mengeluarkan peringatan dan mengimbau bahwa 9 wilayah sudah diguncang gempa termasuk Bandung. Bahkan kini mengintai 3 kawasan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) jika megatrust mengguncang. BMKG Wilayah 2 melaporkan, gempa bumi di Bandung terjadi pukul 13.24 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 1,8 Rabu siang tanggal 4 September tahun 2024. Pusat gempa ini berada di darat 4 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 26 km. Sebelumnya, gempa usai subuh mengguncang Sukabumi dengan pusat gempa di darat, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 2,5 serta gempa di Pangandaran Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 2,6. Sementara itu, dari Yogyakarta, Noviar Rahmat Kepala Pelaksana BPBD DIY, Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mengatakan, 3 wilayah di DIY berpotensi terjadi tsunami jika gempa megatrust benar-benar terjadi, yakni Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, karena masuk daerah pesisir selatan. 3 wilayah ini yang terdampak kalau seandainya terjadi tsunami. Kalau gempanya, semua wilayah pasti terdampak, katanya. Sebelumnya, 5 wilayah diguncang gempa, yakni di barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB berkekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Disusul gempa ketiga di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, lalu di Nagan Raya, Aceh, di darat 28 km barat daya Pidijaya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni
di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melonguane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu,
PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Viral fenomena aneh jutaan ikan terbang ke darat di pantai selatan Jabar, warga pesisir khawatir. Sepekan terakhir, fenomena aneh terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur, Jawa Barat. Jutaan ikan kecil berterbangan ke pinggir pantai. Termasuk di Pantai Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya. Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diyakini akan terjadi sesuatu. Sudah sepekan terakhir dari sepanjang pesisir Pangandaran, Tasikmalaya, sampai Santolo Garut, pinggir pantainya banyak ikan terbang ke permukaan yang sama, jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com lewat telepon, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Dedi menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun, kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang, yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Selain itu, Dedi mengungkapkan kondisi pesisir pantai di Tasikmalaya Selatan mengalami pasang surut air yang signifikan selama sepekan terakhir. Saat air surut, garis pantai mundur sangat jauh, sementara saat pasang, gelombang dan air menjadi sangat besar. Selama ini, lanjut Dedi, pihaknya bersama warga hanya bisa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena alam yang aneh ini. Info BMKG, gelombang 2 meter di Mentawai Lampung dan gempa NTT, mega terus tinggal tunggu waktu. BMKG menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan domestik pada 22 hingga 23 Agustus 2024. Sebelumnya pada Rabu 21 Agustus 2024 juga merilis gempa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di kedalaman 100 km, berada 140 di barat daya Sumbawa Barat NTB pukul 18:58 menit 30 detik waktu Indonesia Barat. Dan BMKG, Ivans, 22 Agustus 2024 mengatakan, memicu peningkatan gelombang tinggi 2,4 meter Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung. Angin kencang di wilayah Indonesia bergerak dari tenggara dengan kecepatan 6-20 knot dan dari selatan ke timur ke tenggara 25 knot yang terpantau atasar bagian selatan dan Laut Arafuru. Gelombang tinggi 1 hingga 2,5 meter juga terpantau di utara Pulau Sabang, Barat Aceh Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh Kepulauan Nias, Pulau Enggano Bengkulu, Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan Jawa Pulau Sumba. Ivana mengingatkan kapal dan nelayan yang melintas juga perlu hati-hati.
Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar tetap selalu waspada, ucap Ivana. Secara terpisah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, peringatan gempa megatrust yang memicu tsunami merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bukan justru panik. Dwi Korita di webinar waspada gempa megatrust yang digelar online oleh Departemen Teknik Geofisika ITS dan PVMBG, Selasa, 20 Agustus 2024, mengatakan, ia belajar dari Jepang dan Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System untuk menggali segara masa lalu. Ia berharap seperti di Jepang, masyarakat kompak, tidak panik, khawatir dan malah jadi sibuk. Sibuknya bukan sibuk bertindak, tapi malah sibuk berdiskusi, berwacana. Sibuk yang kurang efektif dan produktif. Diakuinya, BMKG pernah dipanggil polisi. Mengenai gempa yang disampaikan BMKG tahun 2018, karena dianggap meresahkan, kami diinterogasi, dipanggil Polda. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi erat dengan Polda, tuturnya. Diketahui, BMKG memberikan peringatan dini soal gempa megatrust yang potensi memicu tsunami terutama di 16 titik di Indonesia yang berpusat di Selat Sunda dan Mentawai Siberut dan tinggal tunggu waktu. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat,
BMKG menyebut bahwa getaran Lindhu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa Megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa Megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa Megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa Megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau Megatrust Mentawai Siberut dan Megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 Megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa Megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun,
maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Bandung, 9 Pulau Jawa, Aceh, Sulawesi hari ini diguncang megatrust. Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa bumi yang diduga dipicu megatrust mengguncang Bandung dan 2 daerah di Jawa Barat pada Rabu tanggal 3 September tahun 2024 dan Kamis tanggal 4 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo mengeluarkan peringatan dan mengimbau bahwa 9 wilayah sudah diguncang gempa termasuk Bandung. Bahkan kini mengintai 3 kawasan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) jika megatrust mengguncang. BMKG Wilayah 2 melaporkan, gempa bumi di Bandung terjadi pukul 13.24 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 1,8 Rabu siang tanggal 4 September tahun 2024. Pusat gempa ini berada di darat 4 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 26 km. Sebelumnya, gempa usai subuh mengguncang Sukabumi dengan pusat gempa di darat, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 2,5 serta gempa di Pangandaran Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 2,6. Sementara itu, dari Yogyakarta, Noviar Rahmat Kepala Pelaksana BPBD DIY, Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mengatakan, 3 wilayah di DIY berpotensi terjadi tsunami jika gempa megatrust benar-benar terjadi, yakni Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, karena masuk daerah pesisir selatan. 3 wilayah ini yang terdampak kalau seandainya terjadi tsunami. Kalau gempanya, semua wilayah pasti terdampak, katanya. Sebelumnya, 5 wilayah diguncang gempa, yakni di barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB berkekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Disusul gempa ketiga di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, lalu di Nagan Raya, Aceh, di darat 28 km barat daya Pidijaya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut,
Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2:59 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39:09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51:28 WIB. Kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi,
dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada. Sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9, lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Viral fenomena aneh jutaan ikan terbang ke darat di pantai selatan Jabar, warga pesisir khawatir. Sepekan terakhir, fenomena aneh terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur, Jawa Barat. Jutaan ikan kecil berterbangan ke pinggir pantai. Termasuk di Pantai Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya. Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diyakini akan terjadi sesuatu. Sudah sepekan terakhir dari sepanjang pesisir Pangandaran, Tasikmalaya, sampai Santolo Garut, pinggir pantainya banyak ikan terbang ke permukaan yang sama, jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com lewat telepon, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Dedi menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun, kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang, yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Selain itu, Dedi mengungkapkan kondisi pesisir pantai di Tasikmalaya Selatan mengalami pasang surut air yang signifikan selama sepekan terakhir. Saat air surut, garis pantai mundur sangat jauh, sementara saat pasang, gelombang dan air menjadi sangat besar. Selama ini, lanjut Dedi, pihaknya bersama warga hanya bisa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena alam yang aneh ini. Info BMKG, gelombang 2 meter di Mentawai Lampung dan gempa NTT, mega terus tinggal tunggu waktu. BMKG menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan domestik pada 22 hingga 23 Agustus 2024. Sebelumnya pada Rabu 21 Agustus 2024 juga merilis gempa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di kedalaman 100 km, berada 143 km di barat daya Sumbawa Barat NTB pukul 18:58:30 waktu Indonesia Barat. Perakiraan BMKG, Ivana Gabriela Kamis, 22 Agustus 2024 mengatakan, angin memicu peningkatan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter, di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung. Angin kencang di wilayah Indonesia bagian utara bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6-20 knot dan dari selatan ke timur ke tenggara 8-25 knot, yang terpantau di Selat Sunda Selatan, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Arafuru. Gelombang tinggi 1 hingga 2,5 meter juga terpantau di utara Pulau Sabang, Barat Aceh Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh Kepulauan Nias, Pulau Enggano Bengkulu, Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan Jawa Pulau Sumba. Ivana mengingatkan kapal dan nelayan yang melintas juga perlu hati-hati. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar tetap selalu waspada, ucap Ivana. Secara terpisah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, peringatan gempa Megathurst yang memicu tsunami merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bukan justru panik. Dwi Korita di webinar waspada gempa Megathurst yang digelar online oleh Departemen Teknik Geofisika ITS dan PVMBG, Selasa, 20 Agustus 2024,
mengatakan, ia belajar dari Jepang dan Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System untuk menggali segera masa lalu. Ia berharap seperti di Jepang, masyarakat kompak, tidak panik, khawatir dan malah jadi sibuk. Sibuknya bukan sibuk bertindak, tapi malah sibuk berdiskusi, berwacana. Sibuk yang kurang efektif dan produktif. Diakuinya, BMKG pernah dipanggil polisi. Mengenai gempa yang disampaikan BMKG tahun 2018, karena dianggap meresahkan, kami diinterogasi, dipanggil Polda. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi erat dengan Polda, tuturnya. Diketahui, BMKG memberikan peringatan dini soal gempa megatrust yang potensi memicu tsunami terutama di 16 titik di Indonesia yang berpusat di Selat Sunda dan Mentawai Siberut dan tinggal tunggu waktu. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan,
kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa Megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa Megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa Megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa Megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau Megatrust Mentawai Siberut dan Megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 Megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa Megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat,
yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Bandung, 9 Pulau Jawa, Aceh, Sulawesi hari ini diguncang megatrust. Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa bumi yang diduga dipicu megatrust mengguncang Bandung dan 2 daerah di Jawa Barat pada Rabu tanggal 3 September tahun 2024 dan Kamis tanggal 4 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo mengeluarkan peringatan dan mengimbau bahwa 9 wilayah sudah diguncang gempa termasuk Bandung. Bahkan kini mengintai 3 kawasan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) jika megatrust mengguncang. BMKG Wilayah 2 melaporkan, gempa bumi di Bandung terjadi pukul 13.24 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 1,8 Rabu siang tanggal 4 September tahun 2024. Pusat gempa ini berada di darat 4 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 26 km. Sebelumnya, gempa usai subuh mengguncang Sukabumi dengan pusat gempa di darat, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 2,5 serta gempa di Pangandaran Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 2,6. Sementara itu, dari Yogyakarta, Noviar Rahmat Kepala Pelaksana BPBD DIY, Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mengatakan, 3 wilayah di DIY berpotensi terjadi tsunami jika gempa megatrust benar-benar terjadi, yakni Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, karena masuk daerah pesisir selatan. 3 wilayah ini yang terdampak kalau seandainya terjadi tsunami. Kalau gempanya, semua wilayah pasti terdampak, katanya. Sebelumnya, 5 wilayah diguncang gempa, yakni di barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB berkekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Disusul gempa ketiga di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, lalu di Nagan Raya, Aceh, di darat 28 km barat daya Pidijaya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2,59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon.
Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni
Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Viral fenomena aneh jutaan ikan terbang ke darat di pantai selatan Jabar, warga pesisir khawatir. Sepekan terakhir, fenomena aneh terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur, Jawa Barat. Jutaan ikan kecil berterbangan ke pinggir pantai. Termasuk di Pantai Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya. Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diyakini akan terjadi sesuatu. Sudah sepekan terakhir dari sepanjang pesisir Pangandaran, Tasikmalaya, sampai Santolo Garut, pinggir pantainya banyak ikan terbang ke permukaan yang sama, jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com lewat telepon, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Dedi menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun, kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang, yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Selain itu, Dedi mengungkapkan kondisi pesisir pantai di Tasikmalaya Selatan mengalami pasang surut air yang signifikan selama sepekan terakhir. Saat air surut, garis pantai mundur sangat jauh, sementara saat pasang, gelombang dan air menjadi sangat besar. Selama ini, lanjut Dedi, pihaknya bersama warga hanya bisa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena alam yang aneh ini. Info BMKG, gelombang 2 meter di Mentawai Lampung dan gempa NTT, mega terus tinggal tunggu waktu. BMKG menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan domestik pada 22 hingga 23 Agustus 2024. Sebelumnya pada Rabu 21 Agustus 2024 juga merilis gempa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di kedalaman 100 km, berada 143 km di barat daya Sumbawa Barat NTB pukul 18:58:30 waktu Indonesia Barat. Perakiraan BMKG, Ivana Gabriela Kamis, 22 Agustus 2024 mengatakan, angin memicu peningkatan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter, di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung. Angin kencang di wilayah Indonesia bagian utara bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6-20 knot dan dari selatan ke timur ke tenggara 8-25 knot, yang terpantau di Selat Sunda Selatan, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Arafuru. Gelombang tinggi 1 hingga 2,5 meter juga terpantau di utara Pulau Sabang, Barat Aceh Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh Kepulauan Nias, Pulau Enggano Bengkulu, Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan Jawa Pulau Sumba. Ivana mengingatkan kapal dan nelayan yang melintas juga perlu hati-hati. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar tetap selalu waspada, ucap Ivana. Secara terpisah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, peringatan gempa megatrust yang memicu tsunami merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bukan justru panik. Dwi Korita di webinar waspada gempa megatrust yang digelar online oleh Departemen Teknik Geofisika ITS dan PVMBG, Selasa, 20 Agustus 2024, mengatakan, ia belajar dari Jepang dan Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System untuk menggali segera masa lalu. Ia berharap seperti di Jepang, masyarakat kompak, tidak panik, khawatir dan malah jadi sibuk. Sibuknya bukan sibuk bertindak, tapi malah sibuk berdiskusi, berwacana. Sibuk yang kurang efektif dan produktif.
Diakuinya, BMKG pernah dipanggil polisi. Mengenai gempa yang disampaikan BMKG tahun 2018, karena dianggap meresahkan, kami diinterogasi, dipanggil Polda. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi erat dengan Polda, tuturnya. Diketahui, BMKG memberikan peringatan dini soal gempa megatrust yang potensi memicu tsunami terutama di 16 titik di Indonesia yang berpusat di Selat Sunda dan Mentawai Siberut dan tinggal tunggu waktu. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 m dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa,
Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melumwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa Megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa Megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa Megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa Megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau Megatrust Mentawai Siberut dan Megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 Megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa Megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa Megatrust.
Bandung, 9 Pulau Jawa, Aceh Sulawesi hari ini diguncang megatrust. Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa bumi yang diduga dipicu megatrust mengguncang Bandung dan 2 daerah di Jawa Barat pada Rabu tanggal 3 September tahun 2024 dan Kamis tanggal 4 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo mengeluarkan peringatan dan mengimbau bahwa 9 wilayah sudah diguncang gempa termasuk Bandung, bahkan kini mengintai 3 kawasan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) jika megatrust mengguncang. BMKG Wilayah 2 melaporkan, gempa bumi di Bandung terjadi pukul 13.24 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 1,8 Rabu siang tanggal 4 September tahun 2024. Pusat gempa ini berada di darat 4 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 26 km. Sebelumnya, gempa usai subuh mengguncang Sukabumi dengan pusat gempa di darat, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 2,5 serta gempa di Pangandaran Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 2,6. Sementara itu, dari Yogyakarta, Noviar Rahmat Kepala Pelaksana BPBD DIY, Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mengatakan, 3 wilayah di DIY berpotensi terjadi tsunami jika gempa megatrust benar-benar terjadi, yakni Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, karena masuk daerah pesisir selatan. 3 wilayah ini yang terdampak kalau seandainya terjadi tsunami. Kalau gempanya, semua wilayah pasti terdampak, katanya. Sebelumnya, 5 wilayah diguncang gempa, yakni di barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB berkekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Disusul gempa ketiga di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, lalu di Nagan Raya, Aceh, di darat 28 km barat daya Pidijaya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51.28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan,
Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413 pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayan Tony Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2.
Viral fenomena aneh jutaan ikan terbang ke darat di pantai selatan Jabar, warga pesisir khawatir. Sepekan terakhir, fenomena aneh terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur, Jawa Barat. Jutaan ikan kecil beterbangan ke pinggir pantai. Termasuk di Pantai Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya. Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diyakini akan terjadi sesuatu. Sudah sepekan terakhir dari sepanjang pesisir Pangandaran, Tasikmalaya, sampai Santolo Garut, pinggir pantainya banyak ikan terbang ke permukaan yang sama, jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com lewat telepon, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Dedi menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun, kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang, yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Selain itu, Dedi mengungkapkan kondisi pesisir pantai di Tasikmalaya Selatan mengalami pasang surut air yang signifikan selama sepekan terakhir. Saat air surut, garis pantai mundur sangat jauh, sementara saat pasang, gelombang dan air menjadi sangat besar. Selama ini, lanjut Dedi, pihaknya bersama warga hanya bisa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena alam yang aneh ini. Info BMKG, gelombang 2 meter di Mentawai Lampung dan gempa NTT, mega terus tinggal tunggu waktu. BMKG menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan domestik pada 22 hingga 23 Agustus 2024. Sebelumnya pada Rabu 21 Agustus 2024 juga merilis gempa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di kedalaman 100 km, berada 143 km di barat daya Sumbawa Barat NTB pukul 18:58:30 waktu Indonesia Barat. Perakiraan BMKG, Ivana Gabriela Kamis, 22 Agustus 2024 mengatakan, angin memicu peningkatan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter, di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung. Angin kencang di wilayah Indonesia bagian utara bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6-20 knot dan dari selatan ke timur ke tenggara 8-25 knot, yang terpantau di Selat Sunda Selatan, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Arafuru. Gelombang tinggi 1 hingga 2,5 meter juga terpantau di utara Pulau Sabang, Barat Aceh Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh Kepulauan Nias, Pulau Enggano Bengkulu, Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan Jawa Pulau Sumba. Ivana mengingatkan kapal dan nelayan yang melintas juga perlu hati-hati. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar tetap selalu waspada, ucap Ivana. Secara terpisah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, peringatan gempa megatrust yang memicu tsunami merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bukan justru panik. Dwi Korita di webinar waspada gempa megatrust yang digelar online oleh Departemen Teknik Geofisika ITS dan PVMBG, Selasa, 20 Agustus 2024, mengatakan, ia belajar dari Jepang dan Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System untuk menggali segala masa lalu. Ia berharap seperti di Jepang, masyarakat kompak, tidak panik, khawatir dan malah jadi sibuk. Sibuknya bukan sibuk bertindak, tapi malah sibuk berdiskusi, berwacana. Sibuk yang kurang efektif dan produktif. Diakuinya, BMKG pernah dipanggil polisi. Mengenai gempa yang disampaikan BMKG tahun 2018, karena dianggap meresahkan, kami diinterogasi, dipanggil Polda. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi erat dengan Polda, tuturnya. Diketahui, BMKG memberikan peringatan dini soal gempa megatrust yang potensi memicu tsunami terutama di 16 titik di Indonesia yang berpusat di Selat Sunda dan Mentawai Siberut dan tinggal tunggu waktu. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada,
pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melumwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet,
ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa Megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa Megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa Megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa Megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau Megatrust Mentawai Siberut dan Megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 Megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa Megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa Megatrust. Bandung, 9 Pulau Jawa, Aceh Sulawesi hari ini diguncang Megatrust. Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa bumi yang diduga dipicu Megatrust mengguncang Bandung dan 2 daerah di Jawa Barat pada Rabu tanggal 3 September tahun 2024 dan Kamis tanggal 4 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo mengeluarkan peringatan dan mengimbau bahwa
9 wilayah sudah diguncang gempa termasuk Bandung, bahkan kini mengintai 3 kawasan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) jika megatrust mengguncang. BMKG Wilayah 2 melaporkan, gempa bumi di Bandung terjadi pukul 13.24 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 1,8 Rabu siang tanggal 4 September tahun 2024. Pusat gempa ini berada di darat 4 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 26 km. Sebelumnya, gempa usai subuh mengguncang Sukabumi dengan pusat gempa di darat, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 2,5 serta gempa di Pangandaran Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 2,6. Sementara itu, dari Yogyakarta, Noviar Rahmat Kepala Pelaksana BPBD DIY, Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mengatakan, 3 wilayah di DIY berpotensi terjadi tsunami jika gempa megatrust benar-benar terjadi, yakni Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, karena masuk daerah pesisir selatan. 3 wilayah ini yang terdampak kalau seandainya terjadi tsunami. Kalau gempanya, semua wilayah pasti terdampak, katanya. Sebelumnya, 5 wilayah diguncang gempa, yakni di barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB berkekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Disusul gempa ketiga di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, lalu di Nagan Raya, Aceh, di darat 28 km barat daya Pidijaya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024.
PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayan Tony Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Viral fenomena aneh jutaan ikan terbang ke darat di pantai selatan Jabar, warga pesisir khawatir. Sepekan terakhir, fenomena aneh terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur, Jawa Barat. Jutaan ikan kecil berterbangan ke pinggir pantai. Termasuk di Pantai Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya.
Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diyakini akan terjadi sesuatu. Sudah sepekan terakhir dari sepanjang pesisir Pangandaran, Tasikmalaya, sampai Santolo Garut, pinggir pantainya banyak ikan terbang ke permukaan yang sama, jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com lewat telepon, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Dedi menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun, kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang, yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Selain itu, Dedi mengungkapkan kondisi pesisir pantai di Tasikmalaya Selatan mengalami pasang surut air yang signifikan selama sepekan terakhir. Saat air surut, garis pantai mundur sangat jauh, sementara saat pasang, gelombang dan air menjadi sangat besar. Selama ini, lanjut Dedi, pihaknya bersama warga hanya bisa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena alam yang aneh ini. Info BMKG, gelombang 2 meter di Mentawai Lampung dan gempa NTT, mega terus tinggal tunggu waktu. BMKG menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan domestik pada 22 hingga 23 Agustus 2024. Sebelumnya pada Rabu 21 Agustus 2024 juga merilis gempa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di kedalaman 100 km, berada 143 km di barat daya Sumbawa Barat NTB pukul 18:58:30 waktu Indonesia Barat. Perakiraan BMKG, Ivana Gabriela Kamis, 22 Agustus 2024 mengatakan, angin memicu peningkatan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter, di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung. Angin kencang di wilayah Indonesia bagian utara bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6-20 knot dan dari selatan ke timur ke tenggara 8-25 knot, yang terpantau di Selat Sunda Selatan, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Arafuru. Gelombang tinggi 1 hingga 2,5 meter juga terpantau di utara Pulau Sabang, Barat Aceh Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh Kepulauan Nias, Pulau Enggano Bengkulu, Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan Jawa Pulau Sumba. Ivana mengingatkan kapal dan nelayan yang melintas juga perlu hati-hati. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar tetap selalu waspada, ucap Ivana. Secara terpisah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, peringatan gempa Megathurst yang memicu tsunami merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bukan justru panik. Dwi Korita di webinar Waspada Gempa Megathurst yang digelar online oleh Departemen Teknik Geofisika ITS dan PVMBG, Selasa, 20 Agustus 2024, mengatakan, ia belajar dari Jepang dan Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System untuk menggali segara masa lalu. Ia berharap seperti di Jepang, masyarakat kompak, tidak panik, khawatir dan malah jadi sibuk. Sibuknya bukan sibuk bertindak, tapi malah sibuk berdiskusi, berwacana. Sibuk yang kurang efektif dan produktif. Diakuinya, BMKG pernah dipanggil polisi. Mengenai gempa yang disampaikan BMKG tahun 2018, karena dianggap meresahkan, kami diinterogasi, dipanggil Polda. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi erat dengan Polda, tuturnya. Diketahui, BMKG memberikan peringatan dini soal gempa Megathurst yang potensi memicu tsunami terutama di 16 titik di Indonesia yang berpusat di Selat Sunda dan Mentawai Siberut dan tinggal tunggu waktu. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathurst 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya,
seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus IT Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa Megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa Megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa Megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa Megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau Megatrust Mentawai Subrut dan Megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 Megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa Megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa Megatrust. Bandung, 9 Pulau Jawa, Aceh Sulawesi hari ini diguncang Megatras. Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa bumi yang diduga dipicu Megatras mengguncang Bandung dan 2 daerah di Jawa Barat pada Rabu tanggal 3 September tahun 2024 dan Kamis tanggal 4 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo mengeluarkan peringatan dan mengimbau bahwa 9 wilayah sudah diguncang gempa termasuk Bandung. Bahkan kini mengintai 3 kawasan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) jika Megatras mengguncang. BMKG Wilayah 2 melaporkan, gempa bumi di Bandung terjadi pukul 13.24 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 1,8 Rabu siang tanggal 4 September tahun 2024. Pusat gempa ini
berada di darat 4 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 26 km. Sebelumnya, gempa usai subuh mengguncang Sukabumi dengan pusat gempa di darat, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 2,5 serta gempa di Pangandaran Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 2,6. Sementara itu, dari Yogyakarta, Noviar Rahmat Kepala Pelaksana BPBD DIY, Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mengatakan, 3 wilayah di DIY berpotensi terjadi tsunami jika gempa megatrust benar-benar terjadi, yakni Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, karena masuk daerah pesisir selatan. 3 wilayah ini yang terdampak kalau seandainya terjadi tsunami. Kalau gempanya, semua wilayah pasti terdampak, katanya. Sebelumnya, 5 wilayah diguncang gempa, yakni di barat daya Kota Langsa, kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB berkekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Disusul gempa ketiga di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, lalu di Nagan Raya, Aceh, di darat 28 km barat daya Pidijaya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya Kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya Kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51.28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui,
Ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Viral fenomena aneh jutaan ikan terbang ke darat di pantai selatan Jabar, warga pesisir khawatir. Sepekan terakhir, fenomena aneh terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur, Jawa Barat. Jutaan ikan kecil berterbangan ke pinggir pantai. Termasuk di Pantai Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya. Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diyakini akan terjadi sesuatu. Sudah sepekan terakhir dari sepanjang pesisir Pangandaran, Tasikmalaya, sampai Santolo Garut,
pinggir pantainya banyak ikan terbang ke permukaan yang sama, jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com lewat telepon, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Dedi menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun, kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang, yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Selain itu, Dedi mengungkapkan kondisi pesisir pantai di Tasikmalaya Selatan mengalami pasang surut air yang signifikan selama sepekan terakhir. Saat air surut, garis pantai mundur sangat jauh, sementara saat pasang, gelombang dan air menjadi sangat besar. Selama ini, lanjut Dedi, pihaknya bersama warga hanya bisa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena alam yang aneh ini. Info BMKG, gelombang 2 meter di Mentawai Lampung dan gempa NTT, mega terus tinggal tunggu waktu. BMKG menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan domestik pada 22 hingga 23 Agustus 2024. Sebelumnya pada Rabu 21 Agustus 2024 juga merilis gempa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di kedalaman 100 km, berada 143 km di barat daya Sumbawa Barat NTB pukul 18.58 menit 30 detik waktu Indonesia Barat. Perakiraan BMKG, Ivana Gabriela Kamis, 22 Agustus 2024 mengatakan, angin memicu peningkatan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter, di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai Lampung. Angin kencang di wilayah Indonesia bagian utara bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6-20 knot dan dari selatan ke timur ke tenggara 8-25 knot, yang terpantau di Selat Sunda Selatan, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Arafuru. Gelombang tinggi 1 hingga 2,5 meter juga terpantau di utara Pulau Sabang, Barat Aceh Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh Kepulauan Nias, Pulau Enggano Bengkulu, Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan Jawa Pulau Sumba. Ivana mengingatkan kapal dan nelayan yang melintas juga perlu hati-hati. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir agar tetap selalu waspada, ucap Ivana. Secara terpisah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, peringatan gempa Megatrust yang memicu tsunami merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bukan justru panik. Dwi Korita di webinar waspada gempa Megatrust yang digelar online oleh Departemen Teknik Geofisika ITS dan PVMBG, Selasa, 20 Agustus 2024, mengatakan, ia belajar dari Jepang dan Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System untuk menggali segara masa lalu. Ia berharap seperti di Jepang, masyarakat kompak, tidak panik, khawatir dan malah jadi sibuk. Sibuknya bukan sibuk bertindak, tapi malah sibuk berdiskusi, berwacana. Sibuk yang kurang efektif dan produktif. Diakuinya, BMKG pernah dipanggil polisi. Mengenai gempa yang disampaikan BMKG tahun 2018, karena dianggap meresahkan, kami diinterogasi, dipanggil Polda. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi erat dengan Polda, tuturnya. Diketahui, BMKG memberikan peringatan dini soal gempa Megatrust yang potensi memicu tsunami terutama di 16 titik di Indonesia yang berpusat di Selat Sunda dan Mentawai Siberut dan tinggal tunggu waktu. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0-70 km, km.
Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara.
Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Bandung, 9 Pulau Jawa, Aceh diguncang megatrust. Kominfo pasang alarm tsunami. Diduga dipicu Bandung dan 2 daerah di Jawa Tembu dan Kamis tanggal 4 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo mengeluarkan peringatan dan mengimbau bahwa 9 wilayah sudah diguncang gempa termasuk Bandung. Bahkan kini mengintai 3 kawasan di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) jika megatrust mengguncang. BMKG Wilayah 2 melaporkan, gempa bumi di Bandung terjadi pukul 13.24 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 1,8 Rabu siang tanggal 4 September tahun 2024. Pusat gempa ini berada di darat 4 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 26 km. Sebelumnya, gempa usai subuh mengguncang Sukabumi dengan pusat gempa di darat, Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 2,5 serta gempa di Pangandaran Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 2,6.
Sementara itu, dari Yogyakarta, Noviar Rahmat Kepala Pelaksana BPBD DIY, Selasa tanggal 3 September tahun 2024 mengatakan, 3 wilayah di DIY berpotensi terjadi tsunami jika gempa megatrust benar-benar terjadi, yakni Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, karena masuk daerah pesisir selatan. 3 wilayah ini yang terdampak kalau seandainya terjadi tsunami. Kalau gempanya, semua wilayah pasti terdampak, katanya. Sebelumnya, 5 wilayah diguncang gempa, yakni di barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km dengan magnitudo 4,1. Lalu, gempa kedua di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB berkekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Disusul gempa ketiga di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, lalu di Nagan Raya, Aceh, di darat 28 km barat daya Pidijaya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia